Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih nurul ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian dari kitab karya Imam Al-Ghazali tentang taat itu bisa bentuknya satu namun bisa diniati dengan berbagai macam niat kebaikan. Nah, contohnya adalah ketika kita datang ke masjid, duduk di masjid itu adalah satu bentuk ketaatan. Oleh Imam Ghazali ternyata itu bisa mencakup niat yang macam-macam. Termasuk kemarin kita sampaikan niat yang ketujuh adalah mengambil atau memberikan kebaikan. Kita mengambil kebaikan dari saudara kita dan memberikan kebaikan pula kepada saudara kita. Itu niatnya demikian. Jadi ketika sudah ada perasaan seperti itu, walaupun belum terjadi, kita sudah mendapatkan pahala dari pekerjaan niat. Ingat, niat itu adalah satu pekerjaan hati. Padahal di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu kita semuanya hafal, ayatnya sering dibaca oleh Ustadz Yuda, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila kalian atau Anda menampakkan apa yang ada di dalam hati, atau menyembunyikannya, merahasiakannya, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghitung. Jadi amal hati itu ternyata punya hitungan sendiri. Amal hati satu, niatnya satu, Mas Toto. Aku nanti kalau ketemu sama Ustadz Joko akan aku kasih kopi nanti misalnya. Kalau ngaji misalnya, ini misalnya ternyata Mas Toto lupa nggak bawa kopi. Nah itu sudah dapat niat, dapat pahala. Kalau dieksekusi dengan pemberian kopi satu gelas, oh Mas Toto dapat 10 kebaikan. Belum lagi yang lainnya. Ingat-ingat itu kelihatannya kita hafal, namun kadang-kadang mohon maaf nih, kita kurang meresapi makna wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kita menampakkan apa yang di dalam hati atau merahasiakannya, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisab, Allah akan menghitung. Makanya hati-hati. Hati itu jangan sampai dibiarkan liar, harus kita kendalikan. Jangan sampai niat yang enggak benar itu tertanam, tersirat, terbesit di dalam hati. Kemudian ketika duduk di masjid, contoh niat yang ke-8 kata Imam Al-Ghazali adalah dia meninggalkan dosa seluruhnya minallahi ta'ala, karena Allah ta'ala, wahayaan, dan juga karena malu. Ada hadis qudsi yang maknanya itu sangat nonjok sekali, sangat nonjok sekali. Mohon perhatikan ini. In kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Jika Anda meyakini bahwa aku Allah tidak melihatmu, berarti imanmu cacat. Imanmu apa? Imanmu cacat. Jadi kita melakukan segala aktivitas nggak merasa dilihat oleh Allah. Oh, berarti iman kita cacat. In kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya. Jika Anda, wahai manusia, meyakini bahwa ketika Anda melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan tidak dilihat oleh Allah, fal khalalu fi imanikum, maka iman Anda itu ada cacat. Dilanjutkan, wa in kuntum ta'taqiduna anni arakum. Sebaliknya, jika Anda meyakini bahwa aku, yakni Allah, melihat Anda, terus dilanjutkan dengan pertanyaannya oleh Allah, falimadza ja'altumuni ahwanan nazirina ilaikum. Tapi kenapa Anda menjadikan aku pemerhati yang paling rendah, meremehkan perhatianku? Itu maknanya, Masya Allah, saya renungkan itu. Kalau Anda meyakini bahwa Allah melihat apa yang Anda kerjakan, tapi kenapa Anda menganggap remeh Allah gitu? Jadi segala sesuatu kalau hati kita diawasi oleh Allah, gampang-gampang aja. Merasa gampang. Ada cerita Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini diajak oleh Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke salah satu sahabatnya. Nah, sahabatnya ini termasuk tokoh yang memperhatikan jiwa, tokoh sufi lah. Si Imam Ahmad kan ahli fikih.
udah dipesenin oleh Imam Syafi'i. Nanti kalau kamu udah sampai di syekh ini, jangan tanya macam-macam apa yang dia lakukan kayak gitu. Ternyata sampai di rumahnya si syekh ini, Syekh Saiban kalau nggak salah namanya itu. Saya baca dalam kitabnya Syekh Saiban. Kemudian nggak tahan Imam Ahmad. Si Syekh Saiban ini yang katanya ulama besar, dikira oleh Imam Ahmad itu adalah nulis kitab terus apa segala macam lagi. Enggak, cuman mungutin kerikil-kerikil di rumahnya. Imam Ahmad nggak tahan untuk nahan pertanyaan, ini katanya ulama besar tapi kok aktivitasnya kayak gini, nggak nulis kitab terus nggak ngajar segala macam. Padahal udah dipesanin sama Imam Syafi'i, jangan macam-macam, jangan nanya apapun yang dia lakukan. Nggak tahan Imam Ahmad, akhirnya nanya, wahai Rasulullah, wahai Tuan Syekh, Tuan Saiban, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Gitu. Terus pertanyaan itu kan fikih. Jadi hukum orang yang bagaimana hukumnya orang lupa sholat? Nah, pertanyaan Imam Ahmad seperti itu. Bagaimana hukumnya orang yang lupa sholat? Nah, kalau hukumnya orang yang lupa sholat kan yang namanya lupa, saya nggak kelas imam aja bisa jawab kan kayak itu. Man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa sholat, ya sholatlah ketika dia udah ingat. Itu jawaban fikih. Ternyata malah dibalik nanya. Ini kan pertanyaan fikih. Bagaimana hukumnya orang lupa sholat? Dibalik sama Syekh Saiban. Kenapa orang itu kok sampai lupa sholat? Nonjok banget itu. Kenapa orang itu kok sampai lupa sholat? Itu pertanyaan tasawuf. Kalau pertanyaan fikih, kenapa, bagaimana hukumnya orang lupa sholat? Terus selanjutnya pertanyaannya dalam sekali. Kenapa orang itu kok sampai lupa sholat? Akhirnya nggak bisa jawab. Datang lagi ke Imam Syafi'i. Nah, lo kan udah gua kasih tahu jangan nanya-nanya sama Syekh Saiban. Akhirnya ketonjok ya. Jadi kita itu kalau karya Imam Ghazali itu sebenarnya menyadarkan hati. Jadi agar hati kita itu selalu on. Ya, kita itu selalu memperhatikan hati. Kalau hati kita baik, anggota badan kita pasti baik. Kalau hati kita nggak baik, pasti seluruh anggota badan juga nggak baik. Senyum pun nggak enak. Senyum pun nggak enak. Itu berarti tanda-tanda suasana hatinya lagi mendung. Lagi apa? Lagi mendung. Mas Andri ketemu saya di masjid pernah saya manyun apa enggak? Lihat muka saya manyun apa enggak? Nggak pernah. Karena saya setel dulu hati saya sebelum berangkat ke masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.